Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel gue Ben Story. Di video gue kali ini gue akan nge-review drama Korea yang bergenre kehidupan ya, slice of life gitu. Dan drama ini tuh diperanin oleh Chu Jahyun. Chu Jahyun itu yang main dalam Beautiful World yang udah gue review kemarin. Oke, penasaran? Eits, tunggu dulu. Jangan lupa ya, subscribe dulu YouTube channel gue. Klik tombol merahnya buat kalian yang belum subscribe. Dan thanks buat kalian yang udah subscribe. Oke guys, langsung saja kita review. My Unfamiliar Family adalah drama Korea yang bercerita tentang sebuah keluarga yang ternyata mereka itu tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi sebuah keluarga ini tuh memiliki 3 orang anak, yaitu Kim Eun-joo, Si Surung, Kim Eun-hye, dan juga yang terakhir adalah Kim Ji-woo. Di sini ternyata mereka masing-masing termasuk orang tuanya itu memiliki masalah sendiri-sendiri yang tidak diketahui oleh anggota keluarga lainnya. Si anak sulung yaitu Kim Eun-joo ini memiliki sifat yang rada dingin, cuek, terus ceplas-ceplos kalau marah terhadap adik-adiknya maupun orang-orang terdekatnya. Dan juga dia ini tipe yang ya sebenarnya saat dia muda dia itu sangat benci terhadap keluarga. Entah apa alasannya tuh kayak dia nggak suka dengan adanya keluarga. Dan akhirnya dia ini menikah dengan seorang dokter yang juga tidak suka dengan keluarganya. Karena kalau si dokter ini kan emang orang tuanya nih karena mereka kaya raya, jadi mereka ini kayak ya tidak peduli satu sama lain. Dan bahkan mereka tuh saat memilih mantu buat anak mereka, yang penting si cewek itu tuh kan diem dan juga cerdas lah, seperti si Kim Eun-joo ini. Dan ternyata setelah sekian tahun mereka menikah dan Kim Eun-joo ini juga tidak bisa memberikan anak meskipun keluarga si suaminya itu tidak mempermasalahkannya. Tapi orang tua Kim Eun-joo ini kayak udah bertanya-tanya kapan sih, sedangkan umurnya Eun-joo kan udah mau hampir 40-an. Dan ternyata Kim Eun-joo ini menemukan bahwa suaminya ini bermasalah. Suaminya Eun-joo itu adalah seorang homoseksual. Jadi dia ini sebenarnya menikahi Eun-joo hanya sekedar untuk ya bisa dibilang memuaskan orang tuanya aja kalau anak ini akhirnya sudah menikah. Dan juga karena dia rasa Eun-joo ini sama seperti dirinya yang sama-sama tidak begitu mencintai keluarganya. Ada juga si anak kedua yaitu Kim Eun-hye. Kim Eun-hye itu di sini adalah orang yang sebenarnya dia ini sangat peduli. Dia selalu menjadi penengah di antara orang-orang lain, tetapi dia ini memiliki masalah percintaan yang sedikit rumit dan punya masa lalu yang buruk. Jadi dia ini pernah diselingkuhi oleh pacarnya yang telah 9 tahun menjalin hubungan dengannya. Dan setelah dia ini diselingkuhi oleh pacarnya, dia mencoba bercerita ke kakaknya, tapi ternyata kakaknya ini malah marah kepadanya. Dan di saat itu juga dia ini memutuskan hubungan dengan kakaknya selama 4 tahun dan juga sahabatnya Park Chan-hyuk, yang Chan-hyuk ini merupakan teman dekatnya banget dan juga teman dekat dari pacarnya. Cuman akhirnya setelah 4 tahun dan dia nih akhirnya bertemu kembali dengan Chan-hyuk di suatu tempat meditasi gitu. Jadi mereka ini punya proyek yang sama. Eun-hye ini bekerja di penerbitan, sedangkan Chan-hyuk ini punya perusahaan fotografer sendiri. Karena pertemuan tidak sengaja itu, akhirnya mereka kembali berteman dan Chan-hyuk ini menjadi tempat Eun-hye ini mencurahkan semua permasalahannya. Jadi Eun-hye ini menyebut kalau Chan-hyuk ini adalah berangkas pribadinya. Dan memang mereka tuh dulu sebenarnya nggak ingin bermusuhan, nggak ingin putus hubungan, cuman ya karena Eun-hye ini lagi panas-panasnya dan Chan-hyuk ini menunggu Eun-hye menghubungi dia kembali. Dan juga karena permasalahan antara Eun-hye dan juga kakaknya Eun-joo, akhirnya orang tuanya ini kalau mereka mau ketemu dengan anak-anaknya jadi harus membuat 2 pertemuan keluarga, bertemu dengan Eun-joo dan juga bertemu dengan Eun-hye. Cuman akhirnya setelah Eun-hye juga bertemu dengan Chan-hyuk, akhirnya Eun-hye ini memutuskan untuk berdamai dan meminta maaf kepada kakaknya atas kelakuan dia 4 tahun yang lalu.
ya akhirnya mereka berdamai lah ya, dan saling memaafkan karena memang kan mereka kakak adik. Dan ada juga si bungsu ini Kim Ji-woo. Kim Ji-woo ini sebenarnya anak yang penyayang banget sama keluarganya, dan dia ini ya anak bungsu yang selalu dimanjakan oleh kakak-kakaknya dan juga orang tuanya. Cuma nanti ada satu dan lain hal yang menyebabkan dia juga merasa kecewa dengan keluarganya. Di antara masalah-masalah tersebut, ternyata yang paling rumit ini juga masalah orang tuanya. Jadi ibunya mereka yaitu Lee Jin-suk ini meminta untuk lulus dari pernikahan. Jadi kayak bukan bercerai tapi lulus dari pernikahan, karena dia rasa dia dan juga suaminya Kim Sang-sik ini udah nggak ada kecocokan lagi, tapi dia juga nggak pengen untuk bercerai karena ya mungkin lebih rumit kali ya. Jadi dia rasa ya udah lebih baik kita ini lulus dari pernikahan saja. Dan di saat itu juga Kim Sang-sik ini sangat frustasi, sehingga akhirnya dia ini mengalami kecelakaan. Jadi Kim Sang-sik ini kan dia ini kayak seorang supir truk dan juga dia punya hobi naik gunung. Dan di saat dia lagi frustasi dan naik gunung tersebut, dia ini kayak jatuh dan akhirnya dia ini mengalami lupa ingatan, dan ingatannya itu kembali di saat dia berusia 22 tahun. Saat dia kembali ke 22 tahun itu dia benar-benar hanya mengingat di saat istrinya nih sedang mengandung anak pertama mereka. Dan karena dia mengalami lupa ingatan, akhirnya dia nih memastikan kepada istrinya apakah anak-anak mereka yang udah gede-gede itu mengetahui kalau anak sulung mereka itu bukan anak kandungnya. Dan percakapan itu didengar oleh si bungsu Kim Ji-woo. Dan Kim Ji-woo ini tidak menceritakan kepada kakak-kakaknya, terutama Kim Eun-ju, tapi dia bercerita kepada Chan Hyuk yang merupakan teman kakaknya dan juga bosnya Ji-woo. Di sini tuh Chan Hyuk ini bukan hanya menjadi teman dekat dari Eun-hye, tapi juga menjadi kakak buat Ji-woo. Dan juga Chan Hyuk ini juga sangat menghormati Eun-ju, karena sebenarnya Chan Hyuk ini sangat menyukai Eun-hye, tapi mereka sama-sama kayak nggak bisa ngungkapin satu sama lain loh. Jadi kayak bersembunyi di balik kata teman, tapi sebenarnya mereka tuh saling suka gitu. Dan di saat Kim Sang-sik, ayah mereka ini kembali ingatannya ke usianya yang sekarang, Kim Sang-sik dan juga istrinya itu akhirnya menceritakan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka berdua. Jadi Kim Sang-sik ini kan selama ini tuh orang yang marah-marah, yang suka emosian banget sama istrinya, sehingga istrinya kayak emang udah lelah banget dan ingin mengakhiri pernikahan mereka tanpa perceraian itu kan. Cuman akhirnya di saat mereka mencoba membicarakan kesalahpahaman di antara mereka, terungkap pula kalau ternyata selama ini hal yang menyebab istrinya berubah itu ya karena dirinya Kim Sang-sik sendiri, dan juga istrinya ini mencurigai kalau Kim Sang-sik ini mempunyai anak lain atau perempuan lain selain dirinya. Tapi ternyata anak kecil yang selama ini atau keluarga yang selama ini ditemui Kim Sang-sik, mereka itu adalah anak yang sempat ditabrak oleh Kim Sang-sik saat dia masih muda. Jadi di situ tuh Kim Sang-sik tuh sempat khawatir kalau memberitahu polisi dia akan mengalami masalah yang berkepanjangan, dan juga istrinya itu sedang mengandung. Mereka tuh akan menantikan kelahiran anak kedua mereka. Jadi di sini tuh Sang-sik ini berusaha menyembunyikan dari istrinya dan ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal ini tuh menyebabkan anak-anaknya marah, kecuali si anak tengah Eun-hye yang di sini tuh benar-benar berusaha menjadi penengah, meskipun kakak dan adiknya marah karena kebohongan yang disembunyikan oleh ayah mereka. Ya di sini meskipun Jin-suk akhirnya mengetahui yang sebenarnya, cuman ya dia rasa selama ini kenapa sih nggak diceritain dari awal gitu kan? Kenapa harus ditutup-tutupi sehingga dia tuh mencurigai si Sang-sik atau suaminya tersebut. Perlahan-lahan sih akhirnya mereka kembali mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka, dan di saat Kim Sang-sik dan juga Lee Jin-suk ini sedang memperbaiki hubungan mereka, Kim Sang-sik ini harus mengalami tumor otak. Akhirnya tumor otaknya itu berhasil diangkat dan juga Kim Sang-sik berhasil selamat. Dan di sini anak-anaknya itu juga mendampingi Kim Sang-sik saat penyembuhan pasca operasi. Ternyata Jin-suk ini baru menyadari kalau semua anak mereka itu memiliki masalahnya masing-masing dan tidak saling terbuka satu sama lain. Di sini sih Jin-suk ini sebagai seorang ibu sempat marah banget ya sama anaknya, terutama si anak bungsu Ji-woo,
karena di sini tuh Jiwoo itu sempat mau kabur. Dia tuh ingin kabur bersama pacarnya yang ya kayak pacar di dunia virtual doang, di dunia maya, yang merupakan teman SD-nya, tapi ternyata seorang penipu yang menyebabkan ibunya ini marah banget karena dia ngerasa kalau anaknya itu gak nganggep keluarga itu sangat berarti gitu. Jadi gak menceritakan ada keluarga tiba-tiba menghilang begitu saja. Nah, meskipun udah berusaha ditutupin oleh kakaknya bahwa adiknya ini berusaha kabur dan kakak-kakaknya ini mengatakan kalau adiknya ini ada perjalanan dinas, tapi akhirnya namanya seorang ibu ya, akhirnya dia mengetahui kalau anaknya ini kabur. Ya meskipun marah besar, cuman namanya seorang ibu, akhirnya dia tetap memaafkan anaknya. Setelah kejadian itu di sini tuh Jin Suk ini menyadari kalau dia butuh waktu untuk sendiri, dan Sang Sik pun mengizinkan atau memberi waktu untuk Jin Suk ini pergi berlibur atau memenuhi keinginannya di usia tua. Jadi dia sempat berlibur beberapa bulan gitu di akhir episode, sampai akhirnya dia kembali lagi dengan hati yang lebih ceria. Meskipun mereka terlalu perlahan-lahan, tapi menurut gue lumayan sweet di balik hubungan percintaan yang Eunhye yang lumayan complicated banget dengan masa lalunya, dan juga Eunhye ini sempat menyukai bosnya yang juga ternyata sudah mempunyai pacar. Si bosnya dan pacarnya itu udah mulai bosan dengan hubungan mereka, dan Eunhye ini terjebak di antara bosnya dan juga pacarnya, hingga akhirnya Eunhye ini memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang memang gak bener gitu, hubungan yang gak seharusnya terjadi antara Eunhye dan juga si bosnya itu. Ya meskipun bosnya ini kayak tetap berusaha ngejar-ngejar Eunhye ya, cuman akhirnya Eunhye ini mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya kepada Chan Hyuk. Chan Hyuk duluan yang mengungkapkan isi hatinya kepada Eunhye, dan Eunhye pun akhirnya berusaha untuk mengungkapkan yang sebenarnya kalau dia juga mencintai Chan Hyuk. Di sini meskipun akhirnya Kim Eun-joo ini bercerai dengan suaminya, mereka tetap menjaga hubungan baik mereka, dan juga Eun-joo ini akhirnya menemui sosok laki-laki yang ya bisa dibilang gentleman lah ya, yang sedikit rada cerewet, gak sependiam Eun-joo ataupun gak sependiam mantan suaminya Eun-joo, tapi dia ini sangat-sangat family man banget gitu. Jadi dia nih kalau dari telepon ibunya sih, mereka ini adalah keluarga yang lumayan harmonis lah ya. Jiwoo juga di sini akhirnya tidak berpikir untuk meninggalkan keluarganya lagi, dan Jiwoo juga akhirnya berusaha berhubungan baik dengan rekan kerjanya yang punya masa lalu yang sedikit tidak baik, tapi akhirnya mereka mencoba untuk saling lebih dekat meskipun nggak dijelasin ya apakah mereka pacaran atau enggak akhirnya. Yaps, itu dia My Unfamiliar Family. Drama ini tuh slice of life ya, jadi benar-benar drama ini bercerita tentang kehidupan dalam suatu keluarga yang dimana mereka itu sebenarnya keluarga, ya emang keluarga sih, tapi sebenarnya seakan-akan mereka tuh udah mengenal satu sama lain, tapi ternyata banyak part-part dari kehidupan masing-masing yang ternyata keluarga lain itu tidak saling mengetahui. Di sini gue suka banget sama romance dari Eunhye dan juga Chan Hyuk, karena ya meskipun mereka baru bisa menunjukkan dan mengungkapkan semuanya di akhir-akhir episode, cuman menurut gue tuntas ya, yang kita tunggu-tunggu dari awal sampai akhir. Dan ya akhirnya Eunhye yang setelah dia dihianati 9 tahun berpacaran, terus ya dia sempat suka sama bosnya, tapi ternyata bosnya gak jauh beda sama mantan pacarnya, dan tapi akhirnya dia menemukan cowok impiannya. Keren sih, dan emang kisah mereka yang emang kita tunggu-tunggu dari awal. Cerita orang tuanya juga ya tuntas ya, meskipun sebenarnya di awal-awal pernikahan mereka tuh kayak menyimpan banget banyak rahasia, tapi ternyata ya karena komunikasi itu ya, komunikasi yang mereka nggak bangun dengan benar, ya akhirnya yang sebenarnya bukan suatu masalah yang gede, karena didiem-diemin akhirnya menjadi masalah yang gede. Dan akhirnya setelah ya nyokapnya Eunhye ini butuh lah untuk me time, dan akhirnya setelah dia berlibur, dia kembali lagi ke keluarganya dengan pikiran dan hati yang lebih fresh. Di awal tuh gue sempet rada gak suka sama karakter Eun-joo, tapi lama-lama ya gue nyadar ya mungkin karakter anak pertama tuh posisinya kayak si Eun-joo gitu ya. Dia yang sebenarnya tuh cinta juga sama keluarganya, sayang sama keluarganya, cuman susah untuk mengungkapkan dengan ungkapan cinta yang sesungguhnya kayak gitu. Tapi sebenarnya dari hatinya dia ya dia juga sayang. Cuman
emang gue rada gak habis pikir kenapa sih sebenarnya si Enju ini sempat gak suka sama keluarganya gitu di awal-awal. Cuman akhirnya oh ya mungkin dia ngelihat dengan kondisi orang tuanya yang diem-dieman kayak gitu, tapi akhirnya mereka berhasil menuntaskan semuanya dan Enju pun akhirnya ya mencoba untuk seperti Eunhye lah. Di sini tuh Eunhye itu bener-bener yang kayak jadi penengah yang baik meskipun terkadang dia sendiri bingung dengan dirinya sendiri gitu. Oke, guys, akhirnya semuanya tuntas dan berhasil happy ending. Oke, sampai di sini dulu ya video gue kali ini. Jangan lupa ya, jika kalian suka video ini, like video gue, terus subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol merahnya, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video gue terbaru. Terus jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, di komen di kolom komentar, kasih komentar yang membangun channel gue. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.